wa ashabil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah atas izin Allah dan karunia darinya kita bisa kembali menikmati duduk di tempat-tempat seperti ini, mengaji sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT melapangkan hati kita, mencerdaskan pikiran kita, dan kemudian menguatkan azam kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat dan menyebarkannya kepada yang membutuhkannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad alaihi abdus salati wa atamus salam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita menjadi penyebab semakin cintanya kita kepadanya dan mudah-mudahan berbuah syafaat di akhirat daripadanya. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 pekan yang lalu sudah kita bacakan hadis-hadis bab al-i'timam atau i'timamil ma'mumi bil imam, tentang kewajiban makmum mengikuti imam. Ada banyak hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, dan kita sudah bacakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, tinggal kita secara singkat insyaallah dalam kajian pada malam ini tentang beberapa pelajaran yang terkandung dari hadis-hadis tersebut. Yang pertama, seperti judul yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah atau selainnya, seperti Al-Qadhiyat atau Abu Abdullah Al-Maziri, yaitu babu timamil imam ma'mumi bil imam, yaitu kewajiban makmum untuk mengikuti imam. Kalau mengikuti biasanya di belakang, artinya mengikuti imam melakukan amalan-amalan salat dia menurut atau setelah imam. Artinya kalau dimulai dengan takbiratul ihram, maka makmum baru bertakbir setelah imam bertakbir. Demikian juga dengan ruku', imam ruku' dulu baru diikuti oleh makmum. Ini maknanya mengikuti. Karena al-aslu ittiba', asal kalimat mengikut itu adalah di belakang, mengikut dari belakang, bukan mengikut dari depan. Kalau depan apa namanya? Memimpin, ya. Memimpin, maka imam itu pemimpin. Maka disebutlah imam itu sebagai pemimpin itu dengan sebutan imam karena dia memang diikuti. Pemimpin kita disebut dengan imam. Makanya para ulama membagi al-imamah itu kepada 2 bagian, al-imamatul kubra wal imamatus sughra.
Al-imamatul kubra adalah menjadi pemimpin yang mengurus urusan masyarakat atau negara, disebut dengan al-imamah al-kubra. Ada al-imamatus sughra, yaitu memimpin sebagian dari anggota masyarakat, memimpin sholatnya di masjid. Ini disebut juga dengan al-imamah. Dan keduanya itu punya tanggung jawab besar, dan tentu saja upahnya juga besar. Tapi kalau sampai upah lah lain lo bunyinya. Ya, upah dari Allah SWT. Kita kan dalam hadis sebut ujara, orang-orang yang diupahi oleh Allah SWT. Jadi kalau ada yang yang tidak mengharapkan upah dari Allah SWT, berarti dia sudah dijamin masuk surga itu. Nabi SAW menganjurkan kita untuk mencari upah itu, mengharapkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi puasa Ramadan, puasa apa kemarin? Puasa Yaumun Nahar, Arafah. Nah, puasa hari Arafah. Apa kata Nabi SAW? Ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da. Saya ahtasib di sini berharap. Dari kata-kata hisab, menghitung. Saya berhitung-hitung dengan Allah, artinya saya mengharapkan dihitung oleh Allah pahalanya, menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Apa dosa kan sama juga hajinya. Awak berhutang, tiba-tiba lah kojo lansai hutang. Maksudnya ibarat ansuran 2 tahun lunas langsung. Jadi begitulah, utang 2 tahun yang harus dibayar bisa dilunasi dengan puasa hari Arafah. Jadi ini Nabi SAW ihtisabnya. Man sama Ramadana imanan wahtisaban, karena keimanan dan mengharap pahala. Jadi sebab itu mengharap pahala itu adalah, atau mengharap upah itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Nah, imam adalah tanggung jawabnya besar. Wal imamu dhamin, kata Nabi SAW. Imam itu adalah menjamin, artinya keabsahan solat jemaah sangat tergantung pada keabsahan solat imam. Misalnya kalau tahu makmum imam tidak sah solatnya, terus dia ikut juga, maka solatnya tidak sah. Apa contohnya solat orang yang tidak sah? Orang yang solat jadi imam terbuka auratnya atau terlihat auratnya. Apa beza? Apa beza terbuka dan terlihat? Beda. Nah, terbuka memang terkuat kainnya, tapi terlihat karena jarang, tipis atau transparan. Ini mohon maaf, saya pernah sholat di belakang imam, saya setahunnya setelah dia selesai sholat. Dia beli jubah memang jubah jubah yang tipis, Ustaz. Kan ada jenis putih dan tipis. Ini juga hati-hati yang bawa sholat, jangan asal jubah saja tipis, maka dia di dalam, mohon maaf ya, proses saya sebut tidak apa-apa ya, ini mohon maaf karena ada terbuka nih. Di dalamnya pakai celana pendek ya, tidak lo kena baju surah. Allah musta'an. Jadi mohon maaf, ini terpaksa disebutkan karena ada terjadi gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mohon maaf dia telah ambil waktu itu sekata. Telah ambil sehingga berharap nanti setelah zikir baru mengingatkan beliau, ternyata dah pergi. Nah, jadi artinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ada yang kadang-kadang nampak
auratnya atau terbuka auratnya. Kalau kita tahu, lalu kita jelaskan kepadanya, lalu dia tidak mau, maka kita tidak boleh mengikutinya. Karena orang yang terbuka atau terlihat auratnya tidak sah salatnya. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi al-iman sangat berkaitan sah salatnya dengan, atau makmum sangat ketergantungan salatnya dengan imam. Oleh karena tanggung jawabnya besar, wajarlah gajinya besar. Di akhirat maksudnya Ustaz. Di dunia kayak enggak ya? Besar juga? Besar juga, alhamdulillah. Syukurlah kalau besar. Lumayan ya, alhamdulillah. Saya sokong itu, terima kasih. Ya, mudah-mudahan keikhlasannya semakin bertambah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Yang kedua, ma'asyarul kiram, di antara yang kita dapatkan dari hadis tadi, kewajiban mengikuti amalan imam adalah amalan yang zahir. Apa amalan zahirnya? Takbir, kemudian ruku, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, tasyahud, salam. Kan nampak tak? Adapun bacaan yang tidak nampak, wajib juga diikuti. Wajib? Tidak wajib. Apa buktinya? Apa buktinya tidak wajib? Sampai Allah mulai ada kedengaran bang. Masa nak udah bang? Itu amalan zahir. Tadi kan amalan zahir yang diikuti dengan Rabbana walakal hamdu. Contoh yang tidak terdengar, tak ternampak adalah niatnya. Niat imam boleh tak beda dengan niat makmum? Ya wajib beda. Wajib berbeda. Ya bang ya, yang imam niatnya jadi imam, yang makmum jadi niatlah jadi imam. Batal solatnya. Nah, jadi kaum muslimin memang wajib berbeda di sini, karena makanya para ulama menyebutkan yang wajib ikuti yang amalan yang zahir, kegerakan af'al az-zahirah. Adapun yang tidak, maka tidak wajib. Misalnya imam Allahu Akbar, dia baca doa iftitah, apa baca bang? Allahumma ba'id. Kan itu ajon jak kene le bang. Iya. Kalau di situ lain lah bang. Allahu Akbar kabiran. Kalau kami darun dulu Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Sudah itu pada Jakarta Lipia, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Mana ancak bang? Ancak sudah, alhamdulillah. Ancak sudah. Nah, ulama berbeza dalam mana yang lebih afdal. Ada yang mengatakan dari sisi kekuatan riwayat doa Allahumma ba'id lebih asah, karena riwayatnya Bukhari dan Muslim. Tapi dari sisi makna subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk lebih tinggi, sebab murni menyucikan Allah. Kalau Allahumma ba'id, ada bagian kita di situ, doa untuk kita. Oleh sebab itu, wallahu alam, tadi kan semuanya bagus. Maka di saat banyak dosa, salat di masjid raya, baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Kalau meningkat contoh keikhlasan, adang kamuka subhanakallahumma wa bihamdik.
salat ke Ka'bah, Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kedua, yaitu mengikuti imam pada amalan zahir, tidak wajib pada yang tidak zahir. Misalnya ruku', imam membaca subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma wa hamdika Allahumma firli. Makmum membaca subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdi. Di situ tanpa wa bihamdi. Nah, mungkin masjid lain wa bihamdi. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Di antara makmum saja mungkin juga berbeda yang dia baca. Ini tidak diwajibkan mengikutinya. Ada dalilnya? Ada. Tidak wajib mengikuti hal-hal yang bersifat tidak zahir. Misalnya Nabi alaihi salatu wassalam pernah dalam satu peperangan salat 2 kali jadi imam untuk 2 kelompok sahabat, karena di saat yang sekelompok berjaga, yang sekelompok lagi salat. Salat yang pertama bagi Nabi itu adalah fardu. Dengan kelompok pertama baginya salatnya fardu. Sedangkan yang kedua baginya sunat. Salat fardu kalau sudah sah boleh diulang. Nah, Abi mandang contoh. Salat, saya dah salat zuhur tadi. Sudah sah. Rukun, syarat semuanya lengkap. Boleh tidak saya ulang? Hah? Kenapa? Hah? Salat berasul ya? Jangan elok rumah. Hah? Saya elok itu salat. Orang sekali salatnya, Wak. 2 kali. Hah? Gimana? Enggak, kan tu nak mau ulang nomor na. Iya, tapi nak mau ulang na. Kan ngawani nomor. Kau ikut lu. Kau paham baca kau. Enggak, mau ulang salat wajib yang sudah sah. Boleh ya? Enggak. Jalan. Ini mau ulang salat. Iya, mau ulang salatnya. Enggak, alah. Masuk kaji? Dah masuk? Alul ya? Gua semua boleh masuk insyaallah. Jadi mengulang salat yang sudah sah bil ijma' haram. Tak boleh. Kau nak boleh? Salat aja nak boleh? Sodo nak boleh ya? Hah? Allah tidak menyiksa kita gara-gara salat, tidak, tapi gara-gara mukhalafati as-sunnah. Mukhalafat as-sunnah, menyalahi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti Nabi mengulang tadilah salatnya, kini salatlah balik berarti. Hah? Bukan mengulang. Yang kedua baginya sunat. Ketika ada 2 orang sahabat di Mina, beliau berdua sudah sholat di kemah masing-masing. Lalu datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, didapatkannya Nabi dengan para sahabat sedang sholat berjamaah. Karena sudah sholat, mereka tidak masuk. Mereka tidak ikut. Apa dah ikutnya? Yalah sudah sholat. Apa sholat diulang? Hah? Karena tidak boleh diulang. Jelas kan? Maka mereka tidak ikut sholat. Karena sudah maklum bahwa sholat yang dilaksanakan dan sudah sah tak boleh lagi diulang. Ya Pak ya? Walaupun tadi sholat saja takbir sampai rakaat pertama mikun
mikir nogo lado. Rakaat kedua mikir nogo seterusnya. Tinggi rakaat ketiga agak konsen sekete. Misal itu nak ulang sonda. Selama tidak batal solatnya tidak boleh diulang. Tidak boleh diulang. Makanya solat itu mesti diiqamah. Tidak bisa sembarangan, tidak boleh sampai 9. Jadi apa tadi? Mereka tidak solat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma sya'nukumah? Kenapa kalian tidak ikut solat?" Qala sallaina fi rihalina ya Rasulullah. Kami tadi dah solat di tempat kemah kami. Nabi katakan, "Idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataitumal jamaah fasalliyah." Apabila kalian sudah solat sendiri-sendiri di kemah, lalu datang ke solat, sedang solat jemaah. Tadi sendiri kan? Sekarang jemaah. Maka solat kembali berjamaah. Apa sebab? Apa sebab? Karena di sana sendiri, di sini berjamaah. Maka Nabi katakan, fa innaha lakuma nafilah. Yang tadi berubah hukumnya jadi nafilah. Ini juga salah satu dalil yang menguatkan salat berjamaah itu wajib. Sekalipun musafir. Ini kadang-kadang musafir berombongan tapi salat baca acak. Apa sebabnya makan baca acak aja? Nak makan dengan seorang. Memang masalah kalau biasa makan seorang mansur, salat pun sansur. Salat seorang. Sering bahkan kelas-kelas ustaz saja kadang tidak apa namanya, bukan tidak paham, tidak peduli dengan masalah seperti ini. Kelas-kelas ustaz kalau tidak biasa, dia tidak bisa menunggu orang. Padahal musafir itu tidak gugur salat berjamaah kecuali tidak ada orang. Tidak ada orang siapa berjamaah kecuali kita sendiri. Tapi kenapa sendiri? Tidak boleh juga sebenarnya kita musafir sendiri. Nabi katakan seorang musafir syaitan. Ya, wal isnani syaitanan. Dua orang musafir, dua orang syaitan. Wath thalatha humur rakbu. 3 baru dikatakan yang syar'i musafirnya. Ini bahaya musafir seorang. Dua pun bahaya. Hanya sampai ke ondaknya. Tapi kalau ketiga insyaallah minimal akan ada yang menjadi penghalangnya. Atau misalnya ketika satu pergi, yang satu tinggal, ini juga kurang aman. Tapi kalau satu pergi, 2 tinggal, atau 2 pergi, yang satu, yang 2 pergi, mungkin ada segannya, kecuali memang sudah tidak ada lagi rasa malu sama sekali. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi disuruh untuk kembali salat yang tadi jadi sunat. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa contohnya? Nabi tadi salat yang kedua kali sunat dan jemaah di belakangnya salatnya wajib. Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fardu. Kemudian dia menjadi imam di Quba. Baginya sunat. Jadi bagi jemaah salat wajib, bagi dia salat sunat. Oleh sebab itu maka dibolehkanlah mengikut imam walaupun kita tidak tahu niatnya salat apa. Jelas? Misalnya kita ikut salat zuhur dengan imam yang sedang salat asar karena kita musafir.
maka kita boleh solat di belakangnya. Ini banyak yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Tadi saya katakan bahkan kelas-kelas orang yang berpendidikan agama, walaupun bukan ahli, bukan ulama, tapi ia punya titel keagamaan, kadang juga tidak perhatian dengan masalah ini, sehingga ada yang sudah doktor tapi setiap musafir tak pernah jamak qasar. Apa sebab? Sulit masang niatnya. Jadi semakin dikaji, diperdalam, rupanya semakin menyulitkan. Makanya Nabi memang melarang kita terlalu mendalami. Sebab bang yang lah paham jadi tak joleh nanti kalau terlalu didalami. Disuruh kita mengimani. Dah, jangan didalami. Enggak, ini didalami dulu. Mudah-mudahan bisa diimani. Ujung-ujungnya jadi tidak diimani. Maka banyak aliran menyimpang dalam agama ini karena terlalu mendalam, akhirnya tenggelam. Makanya kok mandi nyolam jen sampai pono ke batu. Ya, kecuali pengen menombak ikan ayat ya. Tapi kalau mandi cukuplah hati-hati aja. Sederhana. Jadi kaum muslimin. Ini yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa mengikut imam itu adalah dengan cara tidak masuk sebelum imam masuk ke dalam rukun tersebut. Tidak boleh mendahuluinya. Ada beberapa amalan rukun yang bila didahului membatalkan, dan ada pula sebagian khilaf di antara ulama. Misalnya mendahului imam salam. Lah mau doa imam. Ya kan? Nya nak doa sudah salat, imam doa dalam salat. Lah mau apa salam dahulu dia. Nah, gimana kira-kira? Batal salatnya. Batal salatnya kecuali berniat mufaraqatul imam, berniat berpisah dari imam. Nah, kalau dia berniat, terjadi juga khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Ya, tetapi wallahu alam, kalau dia mufaraqah, ada yang mengatakan sah salatnya. Tapi ada mendahului yang tidak membatalkan, ala khilaf, ada juga khilaf. Misalnya rukuk telaju makmum pada imam. Ya, telaju makmum pada imam. Ini bisa diasumsikan di saat imam takbirnya sebelum tunduk atau sebelum merunduk. Dia masih berdiri, Allahu Akbar katanya. Dia belum merunduk. Kawan nunggu-nunggu itu dia. Yalah, langsung digas. Nah, macam motornya, ada gas lambe, ada gas copek. Melongo motornya gigi satu, ada juga gigi satu lah. Istilahnya RPM-nya lah naik ke bapak tiba 10.000 RPM di gigi satu kadang sebagian. Jadi begitu dapat Allahu Akbar, dia langsung ini terdahului imam. Nah, dalam kondisi seperti ini sebagai mengatakan ulama tidak membatalkan salat, tapi melakukan perbuatan yang tercela dalam salat. Intinya tidak mengikuti imam tetap tercela. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu hal yang kemarin yang menjadi fokus itu masalah imam salat duduk, makmum salat berdiri. Sebab dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Jabir bin Abdullah dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi SAW salat dalam keadaan duduk ketika pinggangnya lecet karena jatuh dari kendaraannya, dari kudanya atau dari ontanya, sehingga beliau tidak bisa salat berdiri.
Maka Nabi memberi isyarat. Ini juga termasuk pelajaran yang diambil dari pelajaran hadis-hadis tadi. Memberi isyarat dalam solat untuk kepentingan solat boleh dilakukan, atau melakukan gerakan yang berkaitan dengan kepentingan solat, maka itu boleh dilakukan. Apa contoh? Gerakan yang karena kepentingan solat. Semuanya kensawung nak jatuh, ya, lalu dia takut bergerak, batal solat, akhirnya lope jatuh. Jadi dia takut batal, akhirnya batal. Nah, ini berkaitan dengan kepentingan salat. Kalau tadi Nabi SAW memberi isyarat ketika Nabi salat jadi imam duduk, mereka berdiri, Nabi isyaratkan duduk karena kepentingan salat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, menyikapi hadis ini para ulama ternyata tidak sama dalam memahaminya. Potonglah sabit kalau untuk mengamalkanlah selesai ya. Tapi kalau untuk membicarakan hukum-hukumnya lambek selesai. Tonton suka mencapek selesai, lambek selesai. Yang untuk diamalkan mudah sebenarnya. Hadis mudah. Imam ditanam untuk diikuti. Ikuti aja gerakannya. Kan? Apabila dia katakan waladhdallin, jawab amin. Dia katakan sami Allahu liman hamidah, kita ucapkan rabbana walakal hamd. Kalau dia salam, kita salam. Ya, Pak. Nah, bila dia sholat jadi imam duduk, kita ikut duduk sesuai dengan hadis. Ternyata ulama dalam hal ini tidak sama menyikapinya. Imam Ahmad rahimahullah, demikian juga Daud bin Ali al-Zahiri, dan dikuatkan oleh Ibnu Hazm, dan ini yang dipilih oleh Syekhuna Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah dan lain-lainnya ulama, bahwasanya bila imam salatnya duduk, tentu saja salatnya karena tidak sanggup berdiri. Salat duduk karena tidak sanggup berdiri. Kalau dia sanggup berdiri, tidak boleh duduk. Ini kan kita sepakat nih, bahwa imam atau makmum yang sanggup berdiri tidak boleh salat duduk, salat wajib. Ya, beda dengan salat sunat. Bila sanggup berdiri, maka wajib salat berdiri, baik imam maupun makmum. Karena al-qiyam rukun min arkanis salah. Berdiri itu adalah rukun salat yang bila ditinggalkan, rukun bila ditinggalkan batal salat. Jadi oleh sebab itu, maka nanti Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan tidak boleh salat subhanallah, masuk lagi waktu. Baik, tidak boleh salat. Nah, kembali ke masalah pertama, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan boleh salat. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bila imamnya salat duduk, maka makmum wajib duduk. Dengan dalil hadis siapa tadi? Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam ditanam untuk diikuti. Kemudian dikuatkan oleh perkataan Nabi lagi, wa idza shalla qa'idan, apabila imam salat berduduk, fasallu qu'udan ajma'un,
Salatlah kalian dalam keadaan duduk. Jadi diawali dengan perintahnya oleh Nabi, imam untuk diikuti. Sudah itu, bila dia salat duduk, kalian masih salat duduk. Kemudian disebut lagi ilahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian hampir saja meniru cara-cara orang Persia, orang-orang Majusi. Mereka berdiri pada raja-rajanya sambil duduk. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Imam Daud ibn Ali al-Zahiri dan Imam Ibn Hazm al-Andalusi. Kemudian dikuatkan di antara ulama mutakhirin oleh Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dengan dalil-dalil yang sharih tadi, perintah Nabi, perbuatannya dan perintahnya. Bila salat dalam keadaan duduk imamnya, maka mesti makmum salat dalam keadaan duduk. Sedangkan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Asy-Syafi'iyah, bahkan juga di antara pengikut mazhab Syafi'i seperti Imam Ibn Khuzaimah yang digelar dengan Imamul A'immah, Imam Al-A'immah, imamnya para imam, karena murid-muridnya banyak imam, bukan imam salat ya, imam dalam bidang keilmuan. Demikian juga Imam Ibnul Munzir An-Nisaburi, sahibu kitab At-Tafsir wa sahibul kitab Al-Ijma', salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i di zamannya. Kalau kitabnya At-Tafsir, Tafsir Ibnul Munzir, kalau ditemukan, kalau Syekh kami Hamad Al-Ansari rahimahullah ta'ala mengatakan ini namanya Kitabun Yusilul Lu'ab. Ini kitab membuat kita ngiler, jijan jeli orang-orang. Sebab kalau ada, tidak kurang dari 1.500 juzuk. 1.500 juzuk. Kalau ditemukan, cuman sayang hilang. Dan kalau ditemukan menjadi tafsir yang bersanad bil ma'thur yang paling besar dalam sejarah Islam. Lebih besar dari tafsir At-Tabari. Tapi sampai hari ini belum ditemukan. Tadi mana tertimbun. Allah musta'an. Entah dosa holako dulu mencampangkan Sungai Furat dan Tigris. Entah perang salib lah dulu yang membakar kitab-kitab kaum muslimin. Ala kulli hal, berarti belum rezeki kita. Tapi yang namanya ilmu itu tak akan hilang, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, digabungkan ilmu ini dengan ilmu ini, maka umat tak akan kehilangan satu pun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita sudah itu azan dulu. Ternyata tertarik juga tuan dengan mendalami fikih ya. Baik, khair insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kaum muslimin dan muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Jadi Imam Ahmad, Dawud Al-Zahiri dan Ibnu Hazm rahimahumullah jami'an, termasuk Imam Al-A'immah Ibnu Khuzaimah, Asy-Syafi'i, Ibnu Munzir, Asy-Syafi'i, Ibnu Hibban, Asy-Syafi'i, bahkan Ibnu Hibban seperti yang dinukil oleh Az-Zilai dalam Nasbur Rayah mengatakan bahwa ijma' sahabat dan ijma' at-tabi'in bahwasanya salat di belakang imam yang duduk karena tidak sanggup berdiri mesti mengikuti imam, mesti mengikuti imam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian sebaliknya Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan jumhur as-salaf seperti yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, mereka mengatakan tidak boleh makmum yang sanggup berdiri solat duduk di belakang imam yang duduk. Saya ulangi, tidak boleh makmum yang sanggup solat berdiri solat di belakang imam yang solat duduk karena tidak sanggup berdiri. Alasan mereka jelas, karena yang namanya qiyam bagi yang sanggup adalah wajib dan dia rukun. Wajib dan dia rukun. Bagaimana bisa ditinggalkan rukun pada dia sanggup? Nah, gimana? Jelas? Ini mazhab Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dan banyak di kalangan as-salaf rahimahullah jami'an. Dan Imam Malik lain lagi, sama dengan Abu Hanifah dan Syafi'i, tidak boleh imam makmum solat, tidak boleh siapapun yang sanggup berdiri solat dalam keadaan duduk. Nah, bagaimana kalau imamnya duduk? Imam Malik katakan tidak boleh imam duduk, tidak boleh menjadi imam orang yang tak sanggup berdiri solatnya di belakang makmum yang sanggup berdiri.
Jelas bedanya? Jelas bedanya? Kalau mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i rahimahumullah jami'an wa jumhurus salam, mereka katakan makmum boleh berimam pada imam yang duduk, tapi wajib berdiri. Imam duduk, makmumnya berdiri. Jelas? Imam Malik enggak. Kalau enggak tolak tagak, jangan jadi imam. Nah, itulah bahasanya. Kalau enggak bisa berdiri, enggak boleh jadi imam, mesti digantikan sama yang lain. Mesti digantikan sama yang lain. Ke orang lain Malik tidak boleh jadi imam kecuali yang sanggup berdiri, kecuali makmumnya semuanya sakit. Mana tahu kan jemaahnya semuanya sakit, tidak sanggup berdiri, maka boleh imam di situ, boleh jadi imam. Aku ndak payah change diturut tuan. Lah jadi orang sakit ndak kan salat gitu. Orang sakit ndak mungkin berjamaah, karena sakit termasuk uzur tidak berjamaah. Ini bagi yang ndak sanggup ke masjid. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Bahkan kata Imam Malik rahimahullah taala, tidak andainya imam awalnya solat dalam keadaan berdiri, lalu datang sebab yang membuat dia tidak sanggup berdiri, maka dia wajib menggantikan dengan yang lain. Wajib mundur jadi makmum dan yang lain jadi imam. Misalnya dah berjalan satu rakaat, masuk rakaat kedua, baki loyo, nyo imam ustaz tadi lama bono ngaji misal. Si pojong kaki misalnya, akhirnya tidak bisa dia berdiri, maka kata Imam Malik dia mundur, digantikan oleh makmum, namanya istikhlaf. Ini keras Imam Malik di sini. Sebab apa? Mereka di samping dalilnya dalil akli bahwasannya tidak mungkin memimpin orang yang sempurna salatnya yang tidak sempurna salatnya. Ini kan jelas berdiri sudah dia tinggalkan. Rukuk nanti tidak seperti rukuk biasa, ya, kecuali sujud mungkin bisa sujud seperti biasa. Oleh sebab itu maka diutamakan mesti yang jadi imam yang sehat wal afiat. Apa dalil mereka? Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir Al-Ju'fi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya ummanna ba'di ahadun jalisan. Tidak boleh seorang jadi imam setelahku dalam keadaan duduk. Cuman sayang hadisnya tidak sahih, mursal dan dari riwayat Jabir Al-Ju'fi. Anehnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ketika dia ditanyakan kepadanya tentang Jabir Al-Ju'fi, dia bilang kadzab, pendusta. Tapi ketika dalam masalah ini dia pakai hadisnya. Nah gimana itu? Jadi kadang-kadang kaum muslimin seorang imam bisa saja zuhul atau lalai. Artinya dia dari satu sisi mengatakan orang ini tidak dipercaya, tapi riwayatnya dia pakai untuk membenarkan pendapatnya. Sengaja dia, wallahu alam, saya kira tidak sengaja. Itulah makanya beliau sendiri sudah melepaskan dirinya dari tanggung jawab ini sebelum beliau meninggalkan dunia ini. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil pendapat kami sampai dia tahu apa hujjah dan dalil kami. Jelas ya? Jadi Muhammad ini pada bebas. Apa bebasnya? Karena dia tidak mewajibkan kita mengikutinya dalam seluruh pendapatnya. Tidak halal seseorang mengikuti pendapat kami sampai dia mengetahui dalil kami. Nah, kalau tahu dalilnya tidak benar, kita ikuti juga. Ya enggak.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini juga dipakai oleh Imam Malik rahimahullah, bahwasanya Nabi SAW jadi imam dalam keadaan duduk, seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Muslim setelah ini, dalam bab ini, bahwa beliau di waktu sakit terakhir menjelang meninggal, beliau juga salat jadi imam. Awalnya Abu Bakar yang jadi imam, kemudian digantikan oleh Nabi SAW. Nabi duduk, sedangkan Nabi duduk, sedangkan makmum berdiri. Wallahu alam, ini menguatkan pendapat siapa tadi? Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah tadi. Maaf, yang tadi saya masukkan Imam Malik rahimahullah, yang menjadikan dalil tadi menasakh hadis Jabir bin Abdullah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya dalam masalah ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama sesuai dengan zahir hadis Jabir dalam bab yang sudah kita bacakan, Nabi SAW salat dalam keadaan duduk, lalu para jemaah salat berdiri, lalu Nabi suruh duduk, lalu dikatakan imam dijadikan untuk diikuti. Yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, di saat Nabi sakit terakhir menjelang meninggal, beliau juga jadi imam dalam keadaan duduk, sedangkan enggak, ini bagi pendapat yang kedua, makmum dalam keadaan berdiri. Kemudian ditambahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya sebaiknya bila imam tak sanggup berdiri, maka mesti digantikan oleh yang lain. Beliau tidak mengatakan wajib, tidak seperti Imam Malik yang mengatakan wajib. Kalau Imam Malik enggak, kalau enggak sanggup berdiri jadi makmum, ya. Masa tengah ada umum nyopir juga, itu misal. Begitulah kira-kira Imam Malik rahimahullah ta'ala. Alasan beliau tadi, karena ini rukun. Berarti Nabi gimana? Mereka mengatakan itu khusus Nabi SAW. Ditambah dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW salat terakhir, maka sahabat salat dalam keadaan berdiri, Nabi dalam keadaan duduk. Tapi dijawab oleh Al-Hanabilah yang mengatakan mesti duduk, itu yang sebenarnya jadi imamnya adalah Nabi jadi imam diikuti oleh Abu Bakar, Abu Bakar jadi imam diikuti oleh sahabat. Tapi ini jawaban jauh sekali dari kebenaran. Tidak boleh 2 imam dalam satu salat. Tidak. Imam hanya 1. Kau tidak bantah imamnya. Jadi oleh sebab itu, makna daripada yaqtadi Abu Bakrin bi salati Rasulillah, Abu Bakar mengikut salat Rasulullah, wa yaqtadin nas bi salati Abi Bakrin, sedangkan yang lain mengikuti salat Abu Bakar. Maknanya Nabi waktu itu sudah sangat lemah, sehingga suaranya tak terdengar lagi oleh jemaah. Orang sakit, ada yang sakit sih, suaranya takbir, bisa nggak sanya dah? Ada yang sakit, tunjuk tangan lah. Wah, cubong sekali kan. Yang sehat semua ya. Jadi Nabi tidak bisa lagi angkat suara. Maka Abu Bakar lah yang meninggikan suara dengan takbirnya. Akhirnya mereka mengikut Abu Bakar radhiyallahu. Di sini pula lah diambil sunnahnya bahwa bila jemaah banyak, pengeras suara tidak ada, maka sab di belakang salah satunya menguatkan suara, ya, muballigh, ya. Sekarang kan di Masjidil Haram kan masih dijalankan, ya kan, apa, Allahu Akbar, misalnya kata imam kan Allahu Akbar, kata muballigh tadi. Mungkin ada yang bapak protes, Pak, pasti Pak protes. Itu dulu Ustaz, kinilah ada mikrofonnya, oke ya? Alah, apa jadi buat itulah? Apa jawaban? Ada yang jawab kan? Memang sekarang sudah ada mikrofon, tetapi untuk antisipasi yang namanya alat bikinan manusia
ada kadang-kadang tidak berfungsi. Maka disitulah karena mubalik tadi tempatnya tinggi, dia melihat imam dari tempat yang tinggi itu. Kebayang nih Syekh? Lai imam siko nyeten sitana dia teh. Itu tidak nampak imam dah. Nampak? Sempat misalnya mikrofon imam tak berfungsi, maka mikrofon mubalik inilah yang berfungsi. Kemudian, nah ini juga harus kita kaum muslimin. Mereka para mubalik di situ, saya lihat cerdas-cerdas mereka. Bila sujud tilawah, sujud sajadah, itu takbirnya beda dengan takbir yang lain. Itu saya amati itu. Jadi bisa dibedakan mana sujud takbir untuk ruku atau sabir untuk sujud sajadah. Bagi yang biasa sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi akan mengetahui itu. Yang jeli akan tahu itu. Nah, mereka bedakan bunyi takbirnya. Nah. Sebab tidak jarang imam kadang pas ruku di ayat sajadah. Dia tidak sujud tapi ruku. Makanya dianjurkan pada imam, kalau ruku tolonglah jangan di ayat sajadah. Kalau ada sajadah sujud dulu, habis itu baru ruku. Memang sunat, cuman membuat keraguan bagi jemaah. Karena di jemaah itu tidak semuanya yang tidak paham. Ada yang tahu ayat sajadah. Saya pernah tertipu sekali. Ya karena di belakang sabnya tadi karena terlambat. Ya, jadi ketika imam dia sajadah, dia takbir, awak kira dia sujud, ternyata ruku. Ketika dia bangkit, sami Allahu liman hamidah. Akhirnya terpaksa menggunakan ilmu lamo. Lamo ketika masih dia satu digaji ketika membaca kitab Al-Matlabul Ali bi Syarh Wasit Al-Ghazali lil Imam Ibn Rifa'ah Asy-Syafi'i, disebutkan atau di kalangan para ulama ada istilah namanya tadaruku al-arkan, yaitu ada rukun yang tertinggal, yang bila tertinggal satu rukun masih bisa dikejar untuk rukun kedua, maka boleh dilakukan, tidak membatalkan salat. Jadi pastinya sami Allahu liman hamidah, capek-capek togak langsung ruku, kemudian bertemu dengannya di i'tidal. Eko bahayo kalau imam ya i'tidalnya kilat juga. Itu yang payah. Makanya kepada para imam, Nabi alaihi salatu wassalam i'tidalnya lama. Sampai-sampai Anas bin Malik mengatakan, sampai-sampai kami mengira Nabi lupa sudah ruku atau belum. Ini kadang belum bangkit makmum, imam sudah sujud. Nah, itu tolong diperhatikan. Nanti tertinggal makmum berserak dia. Apalagi dalam kondisi yang seperti tadi. Ya, kondisi yang seperti tadi, tidak sempat mengejar, akhirnya tertinggal dua rukun, tidak bisa dikejar imam di dua rukun, ini bisa membatalkan salat. Jadi para imam, saya juga pernah bermakmum langsung di belakang imamnya, ustadz juga, ya yang nama imam lah ustadz lah. Nah, iya, saya rasa saya seperti yang biasa kita kaji juga. Kalau imam sudah bilang sami Allahu liman hamidah, kita langsung berdiri. Baru saja kita naik, dia sudah turun. Bah, pocor romamnya. Iya. Jadi mempraktekkan hadis, bila perkataan Rabbana walakal hamdu sama kita dengan malaikat, kan masih luar. Malaikat diampuni dosa kita. Ternyata imam lah dahulunya. Entah lima Rabbana walakal hamdu, tidak, wallahu alam. Dan bagiannya sami Allahnya kan ke itu bagi. Padahal kan kita nak mengejar, kan disebutkan oleh Imam Nawawi kemarin bahwa yang paling diharapkan itu ketika imam dan makmum sama-sama mengucapkan. Jadi ketika dia sami Allahu liman hamidah, jangan mulai mujud lah. Ya bang, kau sampai lu 10 kali lah wa bihamdi. Nah, enggak. Kalau sudah sami Allah langsung bangkit, kejar itu. Karena fadilat
idza wafaqa qaulul man fil ardi qaula man fis sama ghufira dzambu. Atau kama qala sallallahu apabila sama ucapan Rabbana walakal hamdu yang diucapkan oleh orang yang salat di bumi dengan malaikat yang di langit, maka diampuni dosanya. Imam Nawawi ketika menjelaskan ini diharapkan di saat imam dan makmum sama-sama. Nah, kira-kira ketika kita bangkit dia sudah turun, bisa sama? Enggak. Nah, maka imam juga harus paham yang seperti ini. Pertimbangkanlah kami yang lambe-lambe. Ini kadang-kadang makmum imam cepat sekali sujudnya. Padahal Nabi SAW i'tidalnya lama. Disitulah sehingga terjadi pula khilaf di antara ulama, apakah setelah ruku saat i'tidal bersedekap atau tidak. Sebab hadis Anas yang mengatakan, seandainya kami mengira beliau lupa. Kalau seandainya dikira lupa, tentu posisinya sebelum ruku dan setelah ruku sama. Jelas? Karena tidak mungkin ditafsirkan dengan lupa kalau seandainya sebelum rukuk seperti ini, setelah rukuk seperti ini. Mungkin lupa? Tidak lupa. Jelas? Ini juga menguatkan mazhab Al-Hambali yang ketika setelah i'tidal atau di saat i'tidal bersedekap kembali. Tapi jumhur mengatakan tidak. Ya. Karena hadis Abu Hurairah yang sahih mengatakan hatta ya'uda kullu baqarin ila mawdi'ih, sampai kembali seluruh tulang ke posisi aslinya. Kalau posisi asli tulang kita begini atau begini? Lurus. Nah, ini yang dikuatkan oleh jumhur al-ulama. Ala kulli hal, kembali kepada masalah tadi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka imam kalau tidak sanggup berdiri, kata Imam Malik, maka mesti digantikan oleh imam. Bahkan andainya di awalnya dia berdiri, sedang sholat tidak sanggup berdiri, dia mundur, digantikan oleh yang lain. Itulah sebabnya kenapa di saf pertama di belakang imam ini mesti orang yang bisa menggantikan posisi imam. Ya, memang dianjurkan di saf pertama kan tidak lo boleh dia charter kan. Nah, tapi upayakan kalau kita merasa tidak mampu mengganti imam, jangan langsung di belakang imam. Iya, kecuali memang sanggup menggantikannya, karena bisa saja dalam suatu waktu imamnya lepas wuduknya, ya disuruh nanti gawe palo kawan. Ini sebenarnya kan ada dua, istikhlaf atau menunggu albina. Misalnya Nabi SAW pernah sedang sholat, teringat beliau belum mandi wajib. Maka kata Nabi SAW dengan isyarat, tunggu. Tapi Nabi kan tak lama mandi lah. Kalau sampai awak mandi sakula, bertambah je lah. Ini lama. Kemudian Nabi kembali masuk menyambung salat, wa ra'ainal ma'a yaqturu min ra'sih. Kami melihat air menetes dari kepalanya. Ini juga kaum muslimin tidak boleh malu-malu. Kan sebagian lampu angin dah. Ini bahaya. Dalam masalah ini tidak ada boleh malu-malu. Dan jadi cubain pula lah. Ini masalah kan di kampung awak pencumai jadi imam lope deh. Batal wudunya. Itu masalah kadang. Terkadang dia orang kinang pencumai kan orang kinang awak muslim. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi andainya batal wudu, imam langsung keluar. Ada dua pilihan, bab yang selain ini istikhlaf atau disuruh digantikan oleh yang lain. Nah, makanya yang di belakang imam mesti diharapkan yang ini yang mampu. Baik, mana yang benar di antara atau mana yang kuat di antaranya? Wallahu alam. Wallahu alam. Pendapat dari sisi kekuatan dalil bahwasanya salat imam yang dalam keadaan berdiri tidak sanggup berdiri, maka makmum mengikutinya dalam keadaan
duduk. Dan andainya mereka salat juga berdiri, maka seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan paling utama sekali seperti kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muhadzab Al-Majmu', sebaiknya imam direhatkan dulu atau diganti dengan yang khurujan minal khilaf, keluar dari seluruh perbedaan pendapat tadi. Karena mengganti imam kan bolehnya? Boleh tidak menggantikan imam? Boleh. Tidak diizinkan dosa, artinya tidak berjalan. Tapi insya Allah kalau sudah ini khurujan minal khilaf, karena seluruh mazhab bisa menerima, baik mazhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i atau mazhab Imam Ahmad dengan Az-Zahiri atau mazhab Imam Malik dan yang sepakat dengannya, maka semuanya bisa menerima. Kalau imamnya sudah berdiri, makmum nak duduk, kalau sudah sanggup berdiri boleh. Sebab imam itu pada asalnya harus lebih dari makmum. Lebih dari makmum, dia lebih qari, dia lebih berilmu, lebih mengetahui hukum salat karena dia dhamin. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, dan dalam amalnya juga harus sempurna. Karena besar bagus tidak bagusnya hasil salat juga sangat berkaitan dengan imam. Maka dipilihkan imam yang paling qari. Kenapa paling qari? Atau apa yang dimaksud yang paling qari? Ulama ada yang mengatakan yang paling bagus bacaannya, ada yang mengatakan paling banyak hafalannya. Wallahu a'lam. Sebagian besar atau banyak di antara ulama mengatakan adalah yang dimaksud adalah yang paling bagus bacaannya. Sebab apa? Karena salat itu asalnya berat. Salat itu asalnya berat. Jadi bawa dengan bacaan yang memberatkan. Ini sebagian imam, masya Allah, tak kena bahasa lengkok-lengkok sini kira uang lah, langgawi palu di belakang. Ya, tak kena lomo-lomo lah. Padahal kalau dibaca dengan tartil, ayat yang dibacanya misalnya dengan tanpa tartil, dengan seni mungkin habis 3 menit, dengan tartil setengah menit. Bismillah malengkok-lengkok. Kalau lihat cak bono jadi juga lah. Nah, Allah musta'an. Jadi maka ambil pertengahan yang sifatnya tidak melelahkan. Wallahu musta'an. Maka ambil yang bacaannya paling bagus, paling atau yang paling membuat orang khusyuk mendengarkannya. Nah, boleh. Nggak saudara, seorang aja. Seorang aja atau seorang aja. Ya enggak apa dah. Imam suaranya mungkin kecil. Ya, karena biasa pakai pengeras suara, jadi dia suaranya dihemat mungkin biasanya, sehingga tidak terdengar saya, kecuali di sub kedua saja terdengar. Kan ini ketika membahas masalah sir dan jahar bismillah kan seperti ini. Ya, sir dan jahar bismillah. Menurut kalau kita amati kronologi riwayatnya, yang mengatakan jahar itu rata-rata yang di sub-sub depan terdengar baca bismillah. Yang mengatakan tidak baca bismillah, sub depan juga bilang, sub belakang juga bilang. Oleh sebab itu maka bismillah itu diperdengarkan tidak seperti memperdengarkan alhamdulillah. Misalnya kalau desibelnya alhamdulillah 10, bismillahnya desibelnya 2, 3. 3 orang dapur. Jangan kau apa?
Tak habis dah. Tak habis dah. Itulah 10. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik tu. Ikut Datuk tu payah pertanyaan, panjang jawaban. Nah itu. Awak lu sampai lah tak? Besok je. Atau hilang sila. Nak apa yang nampak ni? Nah. Enggak. Secara solat khauf itu banyak diriwayatkan seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syukani dalam Nailul Awtar dan selainnya. 16 cara diriwayatkan dari salat khauf yang diriwayatkan dari Nabi dan as-sahabat radhiyallahu anhu. Ada 16 cara tu. Di antaranya adalah Nabi SAW bila musuh berada di depan. Musuh berada di depan. So dulu kan tak pakai senapang tu. Pakai pedang, pakai tombak, pakai panah. Maka mereka solat bergantian, yang lain sujud, ruku, yang lain berdiri. Nah, di rakaat pertama, di saf pertama, 3, 5 dan seterusnya misalnya. Di saf kedua yang ikut Nabi ruku dan sujud adalah yang ini. Setelah itu Nabi menunggu. Mereka menyempurnakan solatnya masing-masing kemudian salam. Ada lagi Nabi SAW solat dengan sekelompok dulu 1 rakaat. Sekelompok 1 rakaat, yang lain menghadapi atau di musuh, bukan menghadap di arah kiblat dia, bukan di arah kiblat. Lalu Nabi solat 1 rakaat dengan mereka. Setelah selesai 1 rakaat, Nabi berdiri, tak selesai solatnya. Yang rombongan pertama menambah 1 rakaat lagi dan salam, terus menggantikan posisi di pos. Setelah itu masuk rombongan kedua, salat bersama Nabi rakaat pertama. Kemudian Nabi kan sudah rakaat kedua bagi dia. Nabi setelah selesai rakaat kedua itu, rakaat pertama bagi rombongan kedua, Nabi duduk menunggu mereka. Mereka menambah 1 rakaat. Kemudian setelah itu Nabi setelah dikira selesai mereka tahiyat, kan tak panjang-panjang tahiyat dulu tu. Jangan panjang lo doa sudah itulah. Yang wajib-wajib je lah. Nah, sudah dikirakan selesai Nabi salam. Jadi rombongan pertama takbiratul ihramnya sama dengan Nabi. Rombongan kedua salamnya sama dengan Nabi. Jalan kana mole tu. Ala dua ya. Nah, ala dur. Nah. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Ada lagi? Dah. Kita cukup sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan dengan bab yang selanjutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.